bakas lagi. Sopo sing iso nemokno sing jenenge Naqaba Ansab mulai abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai pekoh gak nemokno. Beliau yang menemukan. Karena apa? Ini penyebabnya yang harus kita tahu. Sampai terjadi tesis yang muncul begini-begini, ini ada persoalan. Ada persoalan yang baru muncul, pemikiran yang merusuhi otak-otak masyarakat, pemikiran yang merusuhi pemikiran-pikiran masyarakat, keterangan fasik, ucapan yang salah dan sebagainya, merusuhi otaknya masyarakat. Makalah timbul yang namanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau kita ini di bumi Allah keluar timbul dan bahasa-bahasa yang tidak pantas, ucapan yang tidak pantas, aran yang tidak pantas dan pas, aran-aran yang kadang-kadang membingungkan kepada masyarakat, tampillah dengan keterangan-keterangan yang ada atau penjelasan-penjelasan yang ada melalui dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Wes niku wis gak perlu kata kira ngene piye. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan pula para kiai seluruh yang adil. Penjenengan datang di sini ini karena rata-rata ingin tahu bagaimana Kiai Imaduddin ini. Beliau orangnya masih muda tapi berani. Orang Tuban kalau nyondro tuh begini, Kiai Imaduddin tuh sakti betul orangnya. Seperti tembok yang nggak bisa ditabrak oleh mobil yang besar, ya ini beliaunya. Nek cara wong Jawa wonge gelunak-gelunuk kaya ngono kok hebat temen ya. Lah inilah. Niki nek ora idune Wali Songo ora ana, Pak. Jelas? Ora ana. Nek ora idune wong sing dilakono gak ana mila. Sedaya para kiai, sedaya dari pihak aparat dan lain sebagainya, datangnya PWI dan laskar yang ada di Tuban bukan tujuan apa-apa. Kalau diberikan saran oleh PWI Jawa Timur, golek ana mbahmu, terang ana mbahmu, buyutmu dan lain sebagainya, aja sampai ditinggal, aja ngudaki wong liya, mbah-mbah iki lho mundak dicolong wong jenenge. Ini beliau yang doktrin saya. PWI tujuannya ngerumus ning lurus nih sejarah, bukan akan membuat kelompok sendiri. Mboten. Habis ngasar saya ditang oleh tamu, PWI ini maksudnya apa Pak Kiai, tujuannya apa? Jawabanku simpel Gus. PWI itu tujuannya ngurip-ngurip tahlil, nahlili mbah-mbah dhewe, buyut-buyut dhewe, sebab kok nek buyut dhewe dicangkok mbek wong, dicolong mbek wong, niku sing dilakno Kiai Mat mungkin. Ini tujuan pokok. Saya 2015 sudah mengajak kepada santri saya, semua pengurus NU sudah tak kasih tahu. Bingung goleki wong liya-liya tapi bae dhewe gak kenal. Ini naif sekali kalau sampai terjadi terus-terusan. Maka timbullah dengan perubahan pemikiran masyarakat. Ya ta? Pemikiran yang kadang-kala menyimpulkan penjenengan menganggap itu salah dan sebagian menganggap itu benar. Benar dan salahnya, yang penting urusan yang pokok ini harus dipahami. Nah, masalah kitab pun Kiai Imaduddin, sejarah ini harus kita pahami. Terus nggak perlu debat masalah kitab. Pada tahun 1888 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1884 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1920 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1998 ada apa? Pada tahun 1960 ada apa? Pada tahun 1966 ada apa? Ini yang perlu kita pahami. Ini penyebab timbulnya yang namanya tesis penelitian yang sangat konkret, wis ora usah diragukan. Nek dianggap sing jenenge PWI, nek dianggap jenenge Laskar Sabilillah, ini akan membuat kelompok adu domba masyarakat, membuat kelompok akan merusak mikir masyarakat. Yang bilang itu yang membuat rusak. Ini harus dipahami. Membuat fitnah-fitnah, yang membuat yang berbicara itu, yang membuat yang fitnah. Saya ingat Gus Jamil dan Kiai Imat pada tahun 2017 mau runtuhnya HTI
Saya satu mobil dengan Kiai Said. Kiai, antum kok berani betul sama habaib? Jawaban beliau simple. Ya sorry, meskipun aku sendiri, mereka semua akan salah lawan. Siapa dia ini? Wah, ini di dalam hati saya yang sangat menyentuh hati saya. Masih saya ingat. Lalu saya konfirmasi, Yai mohon maaf, saya izin, saya mendukung tesnya Kiai Iman. Jawaban beliau nggak saya tunjukkan, tapi oke. Ya guru saya kok Gus, sampai kecil tuh Gus, pondok ini yang mendirikan beliau. Orang suka semuanya tahu. Yang membimbing beliau, aku sampai beliau. Jadi aku tahu bagaimana hidupku seperti itu. Sehingga timbul Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi datangnya Kiai Iman di sini bukan akan menjadi ucapan ilmuwan yang propaganda, boten ngelurusne sejarah ini lho dilurusne. Mulane kula inget keterangan niku Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Mbah Karno pada tahun 1960 datang di rumahnya Kiai yang namanya Kiai Haji Mustamid Abbas. Yang dua adalah yang menemui Kiai Khalwi, yang tiga yang menemui adalah Kiai Zaini, yang empat adalah yang menemui Kiai Ahmad Zahid. Jenderal Ahmad Yani datang bertanya kepada beliau, Kiai, para habib ini betul enggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan madu domba. Yang kedua kali ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak. Keinginan Mbah Karno supaya mereka dipulangkan kembali dengan Belanda. Mbah Kiai Mustamid Abbas jawaban, ojo sebagian yo ono sing iso ngaji, mbok menawa iso bantu ngulang ngaji nang bangsa Indonesia. Ya toh? Sebab nanti kalau dipulangkan akan melanggar azas Pancasila. Namanya seorang pejabat tinggi. Jenderal Ahmad Yani kembali menyampaikan kepada Mbah Karno, ya wis umpamane kiai sing ngendikan ngoten. 1963 sampai 66 membuat ulah lagi di Jawa Timur yang namanya Habib Soekardi, lagi di Jawa Timur yang namanya Habib Soekardi, di Jawa Tengah namanya Habib Muso, di Jawa Barat namanya Habib Aidit, di Kalimantan namanya Habib Bakrobah. Ini gembongnya PKI semua, paham? Ini yang harus kita ketahui. Kalau mereka memang sekarang ini dia ngotot-ngotot, nggak sabar ngotot-ngotot lah. Wong bukti ini jawabannya debat kita Kiai Muhyiddin yang sampai debel orang iso kok udah macam-macam. Serah perlu itu, nggak perlu. Ini yang penting kita Kiai kampung memegang sejarah, wis nggak perlu golek kitab nanti, nggak perlu. Saya Gus dengan Kiai aja misora sampai dengan debat kitab. Oh neneng wong ini aku sih ngadu dengkul. Saya ingin natai dengan sejarah, rasa khawatir. Wes gak perlu seperti debat kusir, aduh debat kita apa disebut debat, gak perlu. Ada salah satu kiai yang mau basuh masal, gak perlu. Kalau mau basuh masal, kitab Kiai Ahmaduddin itu dibuka di debat saja, gak perlu. Kalau kitab yang nilainya tentang ansab pada abad 9, wes gak perlu, itu adalah sejarah yang bodoh. Paham? Paham ya? Wes nek masalah biyen urusan sahabat ya sahabat. Memang kalau memang dia itu sahabat nama Habib, ya silahkan Habib, tapi rasa digadil Said itu Syarif ini beliau yang terang bisa menjelaskan. Ini saran saya. Makanya saya itu siap sama teman-teman, ada 20 kiai menyepakati saya sebagai kasepuan, wis oke, enggak apa-apa. Yang penting masyarakat kudu paham. Kula niku pun mboten betah, dan niku dibisi tiyang, iya aja keras-keras ngaji gak iso aku ngono kuwi ndas. Kuwi kaya sekrup niku abote ora kaprah. Saya itu ngaji berkara mau luta apa ngaji namanya rutinan di mana-mana. Iya kenapa sampean bicara sekarang kok seperti palu atau wis gak iso ngempet. Biasa sampean lucu soal dangdutan ya saya kira tak hilangkan dangdutan saya. Oke. Ini perlu kita pahami nggih.
Bapak Ibu yang kami muliakan, simple sejarah ini, ya. Ini sejarah fakta, bukan membuat-buat, bukan mengadu domba, ndak. Supadoso wong Tuban, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, bendo paham, tapi nek do paham petuk karo tiyang ngoten nggih biasa. Dolan aku njenengan njeluk kopi gawe kopi, ya toh. Nek isih kaya biyen ya pancal, gitu. Moro-moro genjong gabah, genjong beras itu dielingno. Masyarakat kecil Gus, yang saya sakit itu. Wis enggak perlu, nggih. Niki saya bukan kompor-kompor peden atiku. Jenenge kiai, senajan kiai cilik dienggo totokan ki yo repot nggih. Muga-muga barokah pertemuan ini. Muga-muga kula panjenengan sami saged menghidupi dengan hati naruri kita ini sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, al yauma naduna kulla unasim bi imamihim. Dan kula panjenengan sami kiai para luhur kita, enggak ada yang lain, gitu. Nah wis kula panjenengan sami lepas dari duriyah, kalau memang panjenengan sami kula panjenengan sami lepas dari gurunya, besok bakal carry di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya toh. Ikdamal kasatil basil. Jadi saat ini panjenengan seperti macan kecaton, ya ora apa-apa, sing penting aja gelut, gitu. Mengko sing diobrak ki ansor ini. Biasa wae debat monggo nggih. Wadah adik saya ki pakai kumis kadung debat rongkol gak karo-karo mben tambuhno tadu wae. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas datanya Kiai Ahmad dan Gus Jamis saya di tempat saya, ya. Niki semoga menjadi tempat yang barokah. Anak turun saya, santri-santri dari barokah. Keranten di saat ini semuanya panjenengan didatangi oleh para wali songo, didungan oleh para wali songo. Saya tidak pamer, saya tidak sombong, saya adu debat urusan ini, ya, didungan oleh para wali songo. Jadi PWI, Laskar, semuanya dikawal oleh para wali Allah Ta'ala, karena benar Allah tegaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq lawam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mungkin yang ketiga dulu ya, yang Pak Lisnario itu terkait dengan klan-klan itu kan banyak sekali. Apakah Mbak Alawi itu menyangkut semuanya? Karena tetangganya ya, Mbak Alawi itu satu klan induk. Dia punya turunan Al-Asgaf, Al-Atos, Al-Jubri, bin Syihab, bin Yahya, Al-Idrus Romli, kemudian Al-Aidid, Al-Mutahhar, Al-Munawwar, bin Syekh Abi Bakar. Nah, itu semuanya itu Ba'lawi. Pokoknya supaya enggak buyang, yang dipanggil Habib itu Ba'lawi, kecuali satu Habib di Grobogan, Habib Fadil Grobogan, itu dia dari Sunan Giri tapi dipanggilnya Habib. Sekarang sudah saya ganti jadi Syarif Fadil, ketua atau Rais Surya PCNU Grobogan. Terkait dengan abad 234 itu kan ada cerita atau mungkin pernah mendengar bahwa banyak turun Nabi ke Yaman. Bagaimana menanggapi itu? Karena nomaden tadi. Ya, itu ada orang tua kita ngomong begitu. Itu sudah terbantah oleh banyaknya kitab yang ditulis di Yaman. Jadi pada abad itu sudah banyak kitab yang ditulis mengenai keturunan Ahmad bin Isa. Ada tadi saya sudah sebutkan kitab abad kelima aja itu ada Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Al-Fakhri, As-Sabatul Musannaf, Tahdhibul Ansab, kemudian Umdatul Talib dan An-Nafa' Al-Ambariyah serta Tuhfatul Talib. Itu yang ada di rentang waktu abad ke-5 sampai abad 10 Hijriah. Itu jadi tidak benar kalau misalnya nasab-nasab itu tidak dicatat pada abad-abad itu. Buktinya kitab-kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman, Al-Iqlil, Al-Hamadani. Itu ada di dalam abad-abad itu yang disebutkan bahwa di situ lagi perang, tidak sampai dicatat, tidak ada. Dan walaupun nomaden, turunan Nabi itu kasamsil dhahirah, bagaikan siang yang terang kalau bagi orang Arab. Berbeda dengan di Jawa, turunan Wali Songo itu kalau sudah menyembunyikan diri ketahuan malu dia. Itu mah katanya riwayat doang. Katanya Yai masih turunan Sunan Giri ya. Katanya sih begitu. Itu begitu. Nah, biasaan tradisi orang
Tapi kalau orang Arab penting bagi mereka itu nasab dan silsilah. Maka orang-orang yang bertugas menugaskan dirinya sendiri menjadi seorang nasabah itu akan memburu di mana ini keturunannya. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi memburu di Roy, keturunan Ahmad bin Isa, kemudian dari Madinah pindah ke Roy. Kalau Ahmad bin Isanya ini ada di Madinah, dia nggak pernah ke Basroh, dia nggak pernah ke Yaman. Kumaha eta aya kuburan di Yaman, atau eta kuburan saha eta? Dahaya Ahmad bin Isa ke Yaman, kumaha kuburan aya di ditu. Wujudul qabri la yadullu ala wujudil hijrah di hadas sahsil ladzi fil qabri. Itu bikin kaidah sendiri. Adanya kuburan tidak menunjukkan bahwa orang itu memang dikubur di situ. Tidak. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadi. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadian kok. Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa. Di Yaman ada kuburan Ubed. Buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup. Kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu. Kamu mengambil nasab orang, diem aja dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan. As-sukut yadullu ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Cuma gengsi dong mau ngomong masa saya kan waliullah. Terus ini tadi ada yang Muhammad Musafir karena dari Wajah ke sini. Oh iya, kalau sholat jamaah akhir di waktu al-hadirah, kalau sholat jamaah akhir apa saja boleh. Apakah waktu yang di majmu', apakah sholat hadirah dulu boleh. Kalau jamaah takdim harus sholatul hadirah dulu, baru sholat majmu'ahnya yang dijamak ke dia. Tapi kalau sholat jamaah akhir ya mau asar dulu boleh, mau dohor dulu boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Ya terkait dengan DNA tadi, bahwa tadi kan DNA itu ada yang G sama J gitu ya. Nah orang-orang menurut yang dia tahu karena berdasarkan berita-berita yang dia baca atau dia dengar, itu kan Wali Songo itu gitu, sama seperti orang ya. Jawa. Gimana itu? Kalau Balawi itu sudah 187 di Yaman 140, di Indonesia 7. Jadi sudah variabel-variabelnya itu mencapai kuota. Jadi untuk menyatakan dia itu memang haplogrup utamanya adalah G itu sudah sangat meyakinkan. Kalau Wali Songo itu baru beberapa orang, dan yang J itu baru 1 di Cirebon. Yang O ada beberapa orang yang lainnya itu O. Jadi belum bisa, belum banyak yang, makanya ini lagi kemarin sepupu saya tes DNA. Enggak kasih yang gratis sama saya, dia suruh bayar. Kenapa? Dia DPR. Jadi ada orang yang ngasih ke saya beberapa, udah katanya catat yang mau tes DNA saya yang bayarin untuk keluarga Wali Songo. Hanya beberapa saja, saya nggak kasih kepada yang kaya, biar dia suruh bayar sendiri. Dia udah bayar sama Badan Riset Nasional 8.500.000 kemarin secara lengkap untuk mengetahui DNA dia ini kemana sebenarnya. Nah, karena dia sepupu saya garis lurus. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah secara lengkap memenuhi kuota sama seperti Balawi 180 orang, itu kemungkinan besar kebanyakan dari hasil-hasil dari Wali Songo itu menunjukkan garis lurus laki-lakinya ke situ. Dan ini belum. Nah, kita nanti nunggu. Semakin banyak yang tes DNA, ini semakin baik selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, 1808 Kesultanan Banten dihancurkan. Itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten
yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Nah, tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini, dibongkar-bongkar Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Cicerbonan, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin